Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya adik-adik semuanya, Pak Asep dengan adik-adik masih diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua dapat kembali mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan diingatkan juga, marilah kita curah limpahkan sholawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk mengawali pembelajaran kali ini adik-adik semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar senantiasa kita diberikan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas di hari ini, terutama untuk bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan menuntut ilmu agama Islam ya, bersama dengan Pak Asep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Asep bakalan ngingetin terus adik-adik semuanya untuk mengawali kegiatan di pagi harinya dengan berbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari sholat subuh, kemudian baca Iqra, baca Al-Quran, kemudian sholat duha, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Pak Asep berharap adik-adik sudah melakukan ya itu semua ya. Semoga bisa istiqomah dalam kebaikan. Nah, untuk hari ini kita bakalan belajar tentang apa Pak Asep? Nah, adik-adik semuanya, untuk hari ini kita bakalan belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihi salam. Pasti adik-adik udah pada tahu ya kisah keteladanan dari Nabi Ayub alaihi salam. Kalau yang mengaji pasti udah pada tahu ya, di pengajian sering disampaikan. Kemudian di TV-TV ketika bulan Ramadan ya sering ditayangkan juga kisah animasi, atau yang sering juga nonton video kisah Islami di YouTube. Nah, di sana juga ada. Nah, sama Pak Asep sekarang bakalan dibahas ya. Nih Pak Asep bakalan share terlebih dahulu materinya. Sebentar. Nah, ini materi kita pada hari ini ya adik-adik semuanya. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam ya. Nah, untuk pembelajaran pertamanya nih, kisahnya gimana Pak Asep, kisah awal dari Nabi Ayub. Nah, ini sama Pak Asep dijelasin ya secara berurutan nih. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam ya. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya raya, binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas. Akan tetapi beliau juga, walaupun beliau kaya raya ya, beliau juga tidak pernah sombong. Beliau nggak pernah takabur, beliau nggak pernah ujub bangga diri terhadap segala nikmat yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kan kalau zaman sekarang banyak ya, nggak banyak sih, sebagian orang, ada orang-orang yang kaya menindas orang-orang yang miskin, ada yang orang-orang yang punya kekuasaan menindas orang-orang yang lemah ya.
Nah, sedangkan ini Nabi Ayub ini ya, seorang nabi utusan Allah ini, beliau itu sangat kaya raya tapi beliau tetap rendah hati gitu, tetap rendah hati, selalu menolong tetangganya, selalu menolong sesamanya ya. Bahkan ketika beliau tetangga-tetangganya mau minta bantuan ke beliau ya, beliau juga langsung menerima dengan lapang dada, kemudian membantu tetangganya tersebut. Dan selain itu beliau juga dikaruniai ya putra putri sebanyak 11 orang ya. Sama Allah dikasih rezeki putra putri jumlahnya itu 11 orang. Nah, kemudian kisah selanjutnya nih, Nabi Ayub alaihissalam tadi sama Pak Asif berjelasin ya. Selain terkenal dermawan ya, suka berbagi, beliau juga terkenal sabar ya. Sabar dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi cacian dari orang-orang yang selalu mengejeknya, sabar dalam menerima ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, di sini ada ilustrasi gambar ya. Kalau adik-adik dilihat ya di layar YouTube-nya, ini ada animasi gambar nih. Bagaimana Nabi Ayub sedang menolong fakir miskin, anak-anak yatim piatu, kemudian kaum du'afa ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini tadi sama Pak Asif dijelasin ya. Masya Allah tabarakallah ya, akhlak dari Nabi Ayub itu sungguh sangat mulia. Beliau sangat kaya raya tetapi sangat rendah hati juga ya. Semoga adik-adik juga mampu ya meneladani kisah atau sikap dari Nabi Ayub ini ya. Kalau di antara adik-adik yang qadarullah orang tuanya ada yang sudah sejahtera ya, nah Pak Asep ingatkan supaya adik-adik bisa mengingatkan kedua orang tuanya bersama-sama juga ya sama adik-adik untuk tetap rendah hati ya. Adik-adik orang tuanya kaya raya tapi tetap rendah hati. Misal di antara adik-adik ya ada yang suka berbagi ke yatim piatu, itu keren banget ya orang tuanya. Masya Allah tabarakallah. Semoga adik-adik bisa mengikuti jejak kebaikan yang sudah dicontohkan oleh orang tua adik-adik ya, kayak gitu. Kemudian kisah selanjutnya nih. Nah, ini mulai pada fase Nabi Ayub alaihi salam diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ujiannya itu apa aja Pak Asep? Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub diantaranya nih, hartanya ya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Kemudian semua tanaman kebun-kebunan yang beliau tanam ya, kemudian subur pada awalnya, diuji sama Allah, semuanya tanaman kebun-kebunan tersebut semuanya berguguran. Kemudian binatang-binatang ternak yang beliau pelihara selama bertahun-tahun semuanya meninggal mendadak gitu. Tetapi karena iman dari Nabi Ayub alaihissalam ini kuat ya, setan tidak mampu menggodanya. Walaupun Nabi Ayub ini ya yakin gitu, Nabi Ayub ini bahwa kaya atau miskin itu adalah merupakan ujian bagi manusia, kayak gitu ya. Ini di sini ada ilustrasinya ini ya. Kayak gimana nih keadaan Nabi Ayub awalnya nih, ada kebun-kebunan yang sangat indah, kemudian ada ini binatang-binatang ternaknya. Nah, di sini ujian dari Allah, semuanya hangus ya. Semuanya hangus. Tetapi tadi Nabi Ayub tetap sabar dalam menjalani segala fase kehidupan yang ditakdirkan kepadanya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala nih dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, Nabi Ayub udah tahu gitu, segala apapun yang diberikan kepadanya, maupun itu kaya atau miskin ya tadi, itu tetap merupakan ujian dari Allah gitu. Ada yang diuji sama Allah dengan kekayaan, ada yang diuji sama Allah dengan kemiskinan ya, ada yang diuji dengan popularitas yang bagus, ada yang diuji dengan gak dikenal dengan siapapun gitu. Itu tetap ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mampu menjalaninya, kayak gitu. Kalau hamba Allah mampu menjalaninya dengan sebaik mungkin, maka nanti akan
mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala kesabaran darinya dan dilimpah curahkan juga berbagai kenikmatan kepadanya kelak. Tetapi jika sebaliknya, jika seorang hamba tidak mampu bersabar dalam menjalani segala ujian, cobaan yang diberikan kepadanya, maka hamba tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Hamba tersebut gak bakalan dapat pahala sabar, gak bakalan dapat pahala berjuang dalam kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian kisah selanjutnya nih, Nabi Ayub ya, selain tadi diuji dengan perkebunannya semuanya habis, harta-hartanya habis juga. Nah, Nabi Ayub alaihi salam juga ternyata diuji terus sama Allah gitu. Diujinya apalagi Pak Asep nih, diuji dengan sebuah penyakit kulit, bisul, panas dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya gitu. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihi salam ya, mengasingkan Nabi Ayub alaihi salam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk, karena para penduduk di sana takut tertular penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi tadi Nabi Ayub tetap bersabar gitu, walaupun diperlakukan sama orang-orang di kampungnya seperti itu, beliau tetap bersabar gitu menerima ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, tabarakallah banget nih Nabi Ayub alaihissalam kesabarannya ya. Kita mah mungkin gak bakalan mampu nih menghadapi ujian bertubi-tubi yang diberikan kepada Nabi Ayub ya. Tadi sama Pak Asep disinggung ya sedikit ya, putra putri dari Nabi Ayub yang jumlahnya 11 nih semuanya meninggal dunia juga. Nih gimana ya, sedih. Orang tua punya 11 anak, tiba-tiba semuanya meninggal dunia gitu. Sekalipun musibah silih berganti, tetapi tidak membuat diri Nabi Ayub alaihissalam lupa beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya Nabi Ayub juga sudah kuat keimanannya gitu, bahwa apapun yang diberikan kepadanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Ayub alaihissalam tetap beriman kepada Allah, bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya, dengan tetap beribadah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam ya, setelah beberapa lama itu kalau Pak Asep baca dalam beberapa literatur sejarah keislaman ya, Nabi Ayub diuji sama Allahnya itu kurang lebih sampai 7 tahun. 7 tahun kondisi Nabi Ayub nih dilanda penyakit kulit yang sangat mengerikan. 7 tahun gitu. Kalau kita mah sakit gigi, cerik, kemudian gogowakan dan lain sebagainya gitu. Gimana Nabi Ayub mah penyakit kulit gitu, cobaannya 7 tahun gitu. Sedangkan kita kan tadi sakit gigi mungkin hanya sehari semalam, langsung cecerikan dan lain sebagainya. Ini mah Nabi Ayub mah diuji sama Allah tadi semua anaknya meninggal 11 orang ya. Kemudian harta-hartanya berkurang, binatang ternaknya semuanya mati, kemudian tanaman kebunannya juga semuanya hangus, terbakar. Kemudian diuji sama Allah penyakit kulit yang sangat mengerikan dan lain sebagainya. Tetapi sangat indahnya kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan beliau ketika berdoa, beliau itu berdoanya tidak secara langsung mau minta kesembuhan gitu. Kan kalau kita mah ke Allah langsung, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat. Nah Nabi Ayub mah doanya itu gak kayak gitu. Tapi Nabi Ayub mah doanya itu memuji Allah Subhanahu wa taala gitu. Nih doa indah dari Nabi Ayub alaihissalam nih ada dalam Quran surat Al-Anbiya nih ayat 83. Nih sama Pak Asep dibacain ya. Wa ayyuba iznada rabbah anni masaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Tuh doanya itu kayak gitu. Ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Itu doa dari Nabi Ayub kayak gitu, memuji kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha penyayang gitu.
karena beliau juga beriman dan bersabar kepada Allah gitu. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepadanya gitu. Selama berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam diberikan kenikmatan, kemudian sama Allah diuji dengan berbagai ujian dan cobaan selama 7 tahun gitu, nggak ada bandingannya gitu, kata Nabi Ayub tuh dalam pikiran, dalam hatinya itu. Ini diuji, kata istrinya itu. Nabi Ayub coba berdoa kepada Allah gitu. Kemudian Nabi Ayub tuh malah bilang ke istrinya, wahai istriku, coba dihitung-hitung lagi, kita udah dapat nikmat dari Allah udah berapa lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini kita diuji sama Allah baru berapa tahun? 7 tahun. Nah kayak gitu. Bahkan Nabi Ayub pernah berkata kepada istrinya, sesungguhnya aku malu berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan, karena ya ini tidak sebanding. Aku mendapatkan nikmat berpuluh-puluh tahun, ini baru diuji 7 tahun tuh. Sungguh sangat luar biasa ya kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Kayak gitu. Kemudian Pak Asep, terus gimana tuh kita caranya supaya bisa meneladani kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam? Nah caranya itu yang pertama nih, sabar dalam menjalankan ketaatan dan perintah kebaikan. Ya, sebagai seorang pelajar kita mempunyai kewajiban untuk belajar dengan rajin dan tekun nih ya. Jadi adik-adik harus sabar belajarnya, terutama dalam masa pandemi kayak gini ya. Adik-adik harus belajar dengan rajin dan tekun. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan nih. Ketika sedang belajar biasanya kan ada berbagai godaan ya, seperti teman yang mengajak bermain, kemudian ada acara, ada film bagus, kemudian ada orang lain yang mengganggu ketika belajar. Nah adik-adik harus sabar dalam menghadapi hal itu gitu. Adik-adik harus istiqomah dalam kebaikan ya. Kemudian yang ketiga nih, adik-adik harus sabar dalam menghadapi musibah ya. Misalkan nih contohnya, ketika adik-adik tidak bisa ke sekolah karena sakit, ya adik-adik sebagai seorang muslim harus sabar menerimanya dan berusaha juga berikhtiar, berdoa agar bisa cepat sembuh kembali ya. Adik-adik juga bisa mengamalkan doa dari Nabi Ayub tadi ya, Robbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin ya, tadi doa yang tadi. Nah hanya sekian ya yang bisa disampaikan oleh Pak Asep. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat belajarnya. Pak Asep doakan semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tuanya selalu dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal, berkah, berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Asep memohon maaf lahir batin jika masih banyak nih kekeliruan, kekurangan dari Pak Asep ya dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.